Saudaraku, kali ini dalam Suara Gembala, saya ingin ajak saudara untuk sama-sama berdoa syafaat. Saudara, kita tahu bahwa hari-hari ini, ya selama pandemi yang masih belum selesai ini, di alam roh terjadi sesuatu. Saya merasakan bahwa Tuhan sedang mengerjakan akan hal-hal yang di luar perkiraan kita, di luar apa yang kita bisa bayangkan. Nah, khusus untuk Indonesia, saudaraku, kita berdoa, benar-benar harus berdoa supaya Tuhan itu melawat akan bangsa kita, negeri kita. Saya berkali-kali sudah sampaikan kepada sidang jemaat tentang janji Tuhan yang ada tertulis di dalam Yesaya 60 ayat 7, 8, dan 9. Di situ dikatakan bahwa segala kambing domba Kedar akan berhimpun kepadamu. Domba jantan Nebayot akan tersedia bagi ibadahmu. Semuanya akan dipersembahkan di atas mezbah Tuhan sebagai korban. Dan aku akan menyemarakkan rumah keagunganku, kata Tuhan. Jadi Tuhan itu nanti akan membuat sesuatu, yaitu kesemaraan bagi rumah Tuhan melalui berhimpunnya kambing domba Kedar, domba jantan Nebayot. Saudara tahu ya apa yang dimaksud dengan Kedar dan Nebayot itu. Kemudian di ayat 8 dikatakan siapa yang melayang seperti awan. Jadi nanti awan itu seperti tertutup oleh apa? Oleh burung-burung merpati. Jumlahnya tak terhitung, saudaraku. Seperti awan melayang. Terbang pulang ke pintu rumahnya, pintu kandangnya. Kemudian akulah yang dinanti-nantikan oleh pulau-pulau yang jauh. Jadi saudara, saya ingin ngajak Anda semua untuk berdoa kali ini supaya benar-benar Indonesia, negeri kepulauan dengan jumlah populasi Kedar Nebayot yang terbanyak di dunia ini, benar-benar menggenapi akan apa yang Tuhan Yesus rindu-rindukan. Dia sudah membayar harganya di atas kayu salib. Dan dia berkata, langit bumi akan berlalu, tapi perkataanku tidak akan berlalu sampai digenapi. Yesaya 60, 7, 8, 9 akan digenapi sebelum kedatangan Tuhan kali yang kedua. Nah, untuk itu kita perlu berdoa. Nah, pagi ini kita akan berdoa, saudaraku ya. Saya akan bacakan satu bagian dari ayat firman Tuhan dalam Mazmur 24 dikatakan, angkatlah kepalamu hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja kemuliaan. Kita berdoa, saudaraku. Tuhan, kami berdoa supaya pintu-pintu gerbang yang berabad-abad di daerah-daerah, di wilayah-wilayah yang sepertinya tertutup oleh pintu gerbang yang sudah berabad-abad itu. Kami mau katakan seperti apa yang tertulis dalam firman Tuhan. Angkatlah kepalamu hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu hai pintu yang berabad-abad. Pintu-pintu yang ada di suku-suku di Sumatera yang berabad-abad tertutup. Terangkatlah kamu, terbukalah kamu. Kami berdoa Tuhan, terbukalah pintu-pintu yang berabad-abad, tertutup, terkunci, sudah berkarat dan rasanya nggak mungkin bisa dibuka. Waktunya sekarang akan dibukakan. Sebab itu dalam doa ini kami mengucapkan akan doa profetik. Angkatlah kepalamu hai pintu-pintu gerbang di Sumatera.
Angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang di Kalimantan. Angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang yang berabad-abad di Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Madura, yang ada di Bali, yang ada di Sulawesi, yang ada di NTB, NTT, yang ada sampai di Papua. Tuhan, benar-benar kami berdoa. Terangkatlah pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja Kemuliaan. Siapakah itu Raja Kemuliaan? Tuhan, Yesus Kristus, jaya dan perkasa. Tuhan, Yesus Kristus, perkasa dalam peperangan. Tuhan, inilah waktunya. Engkau menyatakan kuasa-Mu, menyatakan akan kejayaanmu itu, Tuhan. Angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu, hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja Kemuliaan. Siapakah dia itu Raja Kemuliaan? Tuhan, Yahweh, semesta alam, dialah Raja Kemuliaan. Kami berdoa, sungguh Tuhan bukakan pintu-pintu hati dari setiap orang, khususnya mereka yang dari suku Kedar Nebayot. Tuhan, mereka tidak bersalah, karena mereka dilahirkan dengan pengertian seperti itu. Mereka lahir di sana, dan mereka tidak mengetahui akan terang yang satu-satunya, yang adalah Engkau, terang dunia. Mereka tidak tahu, Tuhan. Tetapi waktunya tiba, seperti apa yang Engkau janjikan, bahwa kambing domba Kedar akan berhimpun. Domba jantan Nebayot akan tersedia bagi ibadah kami. Semuanya akan dipersembahkan di atas mezbah Tuhan sebagai korban yang berkenan. Tuhan, kami mau lihat nanti mereka akan mempersembahkan tubuh, jiwa, roh mereka sebagai korban yang berkenan kepadamu. Mempersembahkan, Tuhan, akan tubuh mereka. Dan mereka tidak akan takut, tidak akan gentar terhadap apapun harga yang harus dibayar. Karena Engkau datang mengunjungi mereka secara pribadi. Engkau akan datang melalui mimpi. Engkau akan datang melalui suara. Engkau akan datang melawat mereka melalui peristiwa-peristiwa, melalui kesembuhan, melalui berita-berita Injil yang disampaikan lewat apa saja. Engkau akan, Tuhan, melawat mereka, bahkan para pemimpin-pemimpin mereka. Engkau lawat, Tuhan, lawat. Dan berikan keberanian untuk memilih keselamatan dengan harga apapun juga. Tuhan, beri keberanian untuk mereka membayar harga, karena Engkau sudah sampaikan firman-Mu, Tuhan, bahwa mereka akan dikucilkan, mereka akan dibuang oleh keluarganya, mereka akan dijadikan musuh oleh seisi rumah. Tetapi kalau mereka berani, maka keselamatan yang daripadamu akan menguasai hidupnya, dan mereka akan Kau pakai menjadi alat yang dahsyat di akhir zaman ini. Tuhan, kami juga berdoa untuk kesaksian demi kesaksian yang hari-hari ini bermunculan. Beri, Tuhan, keberanian kepada mereka yang bersaksi, tapi juga hikmat. Hikmat, sehingga kesaksian itu tidak menyakiti hati siapapun, tetapi sekedar menyampaikan akan kebenaran yang telah dialami, keselamatan yang telah dialami oleh mereka-mereka. Tuhan, kami bersyukur dan kami percaya doa-doa kami, saudaraku, doa-doa kami untuk saudara-saudara kami yang masih jauh itu akan Engkau dengar, dan Engkau akan terus bekerja menyelamatkan akan Indonesia. Terima kasih Bapa, kami naikkan syukur di dalam nama di atas segala nama, Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Amin.